Shalom, kembali berjumpa dengan saya Winarno, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Hari ini kembali Win akan menyampaikan tentang praktek pertobatan ekologis. Sedulur kemenak dimanapun kalian berada, di dalam ajaran kita iman Kristen, pertobatan itu bukan hanya soal hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga mencakup bagaimana manusia memperlakukan seluruh ciptaan Tuhan. Termasuk dalam hal ini adalah pertobatan ekologis. Nah, apa itu pertobatan ekologis? Pertobatan ekologis adalah perubahan sikap hidup yang sungguh-sungguh dari perilaku yang merusak lingkungan menuju cara hidup yang menjaga, merawat, dan memulihkan ciptaan Tuhan. Berdasarkan dasar Alkitab yang menegaskan pentingnya pertobatan ekologis, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15, yang manusia dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara taman, yaitu bumi. Dan di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama, bahwa bumi ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita manusia. Di dalam Roma 8 ayat 19 sampai yang ke-22, bahwa seluruh ciptaan ini mengeluh menantikan yang namanya pemulihan. Dan di dalam Wahyu 11 ayat 18, bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang merusak bumi. Nah, dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan itu bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah spiritual. Nah, mengapa pertobatan ekologis ini diperlukan? Yang pertama, karena kesadaran dosa ekologis. Manusia sering mengeksploitasi alam ini secara berlebihan. Adanya krisis global, perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Dan panggilan iman bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk hidup benar, termasuk dalam relasi dengan alam. Pertobatan ekologis harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama. Nah, kalau kita berbicara tentang gaya hidup, ya ada perubahan gaya hidup tentunya. Ya, seringkali sedulur kemenak kita itu mengkonsumsi yang berlebihan. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengurangi konsumsi berlebihan. Kita perlu menghindari yang namanya pemborosan makanan, pemborosan air, pemborosan energi. Dan kita perlu menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kalau kita berbicara tentang disiplin rohani yang berwawasan ekologis, maka kita harus berdoa untuk ciptaan dan lingkungan. Kita perlu mengucap syukur atas alam yang boleh dititipkan kepada kita. Dan kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan tentang ciptaan ini. Tindakan nyatanya apa yang harus kita lakukan? Menanam pohon dan merawat lingkungan. Kita perlu mengurangi yang namanya limbah plastik. Dan kita mungkin perlu juga untuk mendaur ulang dan menggunakan limbah itu kembali dengan barang-barang yang bisa kita olah dan kita manfaatkan kembali. Tanggung jawab sosialnya apa? Kita perlu mengedukasi akan komunitas gereja. Ya, kita perlu terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Kita perlu mendukung kebijakan yang berpihak pada kelestarian alam. Dan spiritualitas kesederhanaannya adalah bahwa hidup sederhana dan tidak konsumtif. Dan kita harus mengutamakan kebutuhan daripada keinginan kita. Gereja harus memiliki peran penting dalam mendorong pertobatan ekologis. Yang pertama, gereja harus mengajarkan tentang teologi penciptaan. Gereja harus menjadi teladan dalam pengelolaan lingkungan. Gereja harus mengadakan program peduli lingkungan. Dan gereja harus membentuk komunitas yang sadar akan ekologi. Tantangan dalam pertobatan ekologis tentu juga ada, yaitu budaya konsumtif
kurangnya kesadaran dan edukasi, dan kebiasaan lama yang sulit untuk diubah, dan juga tekanan ekonomi dan sosial. Namun sedulur kemenat, dengan iman dan dengan komitmen, maka perubahan tetap mungkin dan bisa terjadi. Oleh sebab itu, pertobatan ekologi ini bagian dari panggilan iman Kristen kita untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan bertobat secara ekologis, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama. Adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban. Unggul, berprestasi dan kompeten, selaras dengan alam dan manusia. Sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.